Di antaranya yaitu membahas masalah komunitas tradisi. Kemudian Bapak Ibu agar lebih kegiatan kita ini lebih Allah, salah satu untuk memiliki persoalan mungkin kita Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, mungkin ini masing-masing ya. Agak dimundurkan. Oke, kita ice drinkingnya apa nih ice drinking kita ngadain Pak Man? Menembak. Kopoy. Kopoy menembak. Nah, ini Bapak Ibu pernah diajarkan? Pertama ya, karena nampak dulu tahu dulu. Jadi dulu tahu siapa musuh Koboy kan? Jadi tidak sebagai Koboy. Koboy ini kan pengetahuan ada kami, ada kami dan ada siapa satu soal. Jadi ini permainan itu siapa yang saya terima nanti silakan jongkok. Nah, teman di kiri dan kanan diangkat sambil berlawanan. Jadi silakan menyebut nama lawan masing-masing. Bisa diriliskan nama lawan. Silakan jongkok. Nah, itu dari itu ya. Saling menyebut nama. Ya dua menyebut nama saja. Tidak beda. Sudah menyebut beda, tapi tidak salah. Coba dari mereka itu. Jadi yang bisa kan itu ya. Jadi tetapi bisa dipahami permainannya? Oke, siap. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Oke, saya menjadi Koboy dan siap menembak. Dan saya akan menembak dengan suara. Oh, betul ya. Oh iya. Oke, silakan Ibu. Ibu dia dari Kemudian Bapak Ibu. Oke, silakan. Aku sampai ke sini. Besok yang kembali. Gak usah
usah pakai speaker, matikan aja. Bisa dimakan? Oke, sekali saja mungkin kita gunakan. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai lagi. Tembak, dur. Dekat ya. Saya akan menembak. Dur. Saya akan menembak. Dur. Aneh. Tujuan mata karya kita ini adalah mata karya pertama. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan hubungan mindset pemimpin pembelajaran di kelompok sekolah. Sebentar kami sudah. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan juga lingkungan belajar. Jadi fokus kita memang lebih ke komunitas praktisi atau istilahnya kalau di PMM platform Merdeka Mengajar adalah komunitas belajar. Sama saja ya Bapak Ibu, komunitas praktisi ataupun komunitas belajar. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan konsep, filosofi dan prinsip komunitas praktisi sebagai bagian dari peran guru penggerak. Ini sudah kita pelajari ya Bapak Ibu Gali di modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, peserta dapat mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi yang sudah ada. Mungkin ada yang sudah ikut, sudah bergabung, nanti akan kita petakan. Yang keempat, yang terakhir, peserta dapat memetakan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mewujudkan filosofi, nilai dan peran guru penggerak. Itu tujuan kegiatan lokal 1 hari ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, ini metode belajar yang akan kita lakukan secara bersama-sama, yaitu membahas mengenai kepemimpinan dalam diri. Yang kedua, mengalami diskusi komunitas praktisi. Kita akan saling berdiskusi. Yang ketiga, komunitas praktisi sekelilingku, mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi, baik yang sudah ada atau rancangan yang akan dibuat. Lalu peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi, dan yang terakhir nanti kita akan menggerakkan berdiskusi mengenai cara menggerakkan komunitas praktisi. Itu metode belajar yang akan kita lalui hari ini. Nah Bapak Ibu, agar tadi lebih nyaman kita dalam belajar, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Silakan kita sepakatkan kesepakatan kelas di kelas dengan siswa putri. Kita biasakan dari peserta siswa kita akan yang mengusulkan kesepakatan, nanti kita sepakati secara bersama-sama. Oke, silakan, ada yang punya usul Bapak Ibu? Anda sudah dapatkan dulu dari kelas B.
Lupa. Musiknya tuh. Pakai musik ya seru. Iya. Amerika. Ya, kayak gimana perasaan di depan? Bingung, tapi karena kami ternyata operasi tadi kalau misalnya tepung ini panjang, Iya. Oh, fokus kepada kode. Perasaan awalnya bingung, lalu kemudian fokus kepada kode yang tadi buat jadikan dari kelompok 3. Kalau posisi tengah, saya pernah melakukan posisi tengah, jadi silakan posisi tengah. Ada tuh. Iya betul, posisi di tengah ya. Dari mana ada diarahkan kembali. Dan bagaimana kalau posisi paling belakang di sini? Yang belakang tadi kita masak kan? Jujur aja tidak lupa. Jadi karena waktu juga yang berbeda dan instruksinya cepat sekali tadi sehingga menyebabkan
sambil mengumpulkan bola. Apa yang dirasa setelah mengumpulkan semua bola? Lega, puas, lega dan puas. Oke, yang ketiga, pembelajaran apa yang kita peroleh? Pembelajaran. Bagaimana cara bisa mengumpulkan seluruh bola dengan cepat? Bagaimana cara? Oh ya, mereka silakan. Oh, intinya kolaborasi dari kelompok tiga. Ada yang menambahkan selain kolaborasi, kekompakan itu yang lebih dari kita lakukan. Apa cara yang dilakukan oleh kelompok pemenang dari kelompok pemenang? Tapi mereka semuanya bikin kesepakatan loh. Iya ya. Oh, cepat yang dibaca ya. Luar biasa ini. Posisi mana yang memimpin dalam permainan tadi? Menurut kalian yang mana? Kemudian bagaimana? Kenapa ada yang belakang? Dari kelompok tiga yang belakang, karena yang memberikan kode, memberikan instruksi awal. Kalau ada pendapat berbeda? Yang depan, tengah, pemimpin itu oke, Pak Jody, silakan. Oke, bagus. Ada yang pendapat berbeda? Semuanya sepakat yang belakang atau ada yang lain? Yang depan dan tengah, apakah dia bukan pemimpin? Dari tempat dulu deh. Iya, intinya juga pemimpin kalau kita pasangan ya. Yang tengah bagaimana kira-kira? Pemimpin bukan yang tengah? Pemimpin juga, Pemimpin juga ya. pemimpin tapi yang depan. Yang depan pemimpin juga, dari diri sendiri. Oke, kalau diambil habiskan dulu seperti itu ya. Artinya semuanya memiliki peran sebagai pemimpin. Tinggal besar juga peran pemimpin. Yang paling besar itu dari bagian paling belakang ya Bapak Ibu. Oke, apa kualitas seorang pemimpin yang bisa dipelajari dari aktivitas tadi? Apa yang bisa dipelajari Bapak Ibu? Kualitas memberikan arahan yang pas. Itu kualitas seorang pemimpin yang harus bisa memberikan arahan yang pas. Dari kelompok dua? Oke, betul ya, dari pasokan tepat, dari ini berkolaborasi baik juga pas. Dari kelompok tiga memberikan instruksi yang benar. Jadi ditambah kecepatan ya, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan instruksi. Oke, itu pembelajaran. Jadi sama-sama belajar ya, walaupun dengan permainan ternyata kita juga bisa belajar ya menjadi seorang pemimpin, karena nanti kedepannya kita akan menjadi pemimpin untuk calon guru pemerintah di proyeksikan ke depan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin apa kalau di kompetensi banyak kompetensi kepemimpinan, mengenai orang lain, diri ya diri sendiri dan orang lain dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, penerapan ke depan ini refleksi yang keempat dari KT. Jadi apa hubungan peran Anda sebagai CGP dengan kualitas pemimpin? Apa hubungan peran Anda sebagai CGP, peran Bapak Ibu dengan kualitas pemimpin? Mungkin di coaching, di pendampingan individu juga sudah kita sama-sama bersama. Nanti kita sampaikan kembali dari Pak Master. Silakan. Tadi pembelajaran motor penggerak ya, dari ilmu ini sama ya penggeraknya ya, karena memang intinya kita bergerak dan menggerakkan. Jadi kemudian ada tambahan
sama E. Oke, kita lanjut. Apa yang perlu ditingkatkan dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu? Jika ingin menjadi pemimpin yang efektif di organisasi pembelajaran. Oke, refleksi dari kita, apa yang perlu kita tingkatkan? Siapa yang ini? Mungkin ada beberapa orang dari Pak Sofan. Kelompok dalam melakukan budaya positif ya, maksudnya lakukan praktik-praktik baik. Oke. Banyak sekali dari sampainya yang Pak Sofan sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ya luar biasa Pak Sofan. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Menjadi serta ya dari Ibu. Bukan budaya positif tadi yang sekolah kita. Itu yang perlu ditingkatkan ya. Oke. Apa kualitas yang sudah Bapak Ibu punya sebagai pemimpin pembelajaran? Yang perlu ditingkatkan yang tadi yang sudah punya sebagai pemimpin pembelajaran apa? Ibu Eka. Ini orang di sini di sekolah dikasih tahu tadi berikan juga banyak ya oleh Pak Kepala Sekolah, semuanya bisa. Oke, Bu Yati. Ulangi, perkenalkan nama saya Sofwan, mewakili dari kelompok Sani, akan mempresentasikan dari hasil diskusi kita, yaitu temanya adalah nilai-nilai guru penggerak. Jadi nilai-nilai guru penggerak ini ada 5, Bapak itu sudah hafal semua. Namun ini untuk terus lebih mendalam dan lebih memahami dari nilai-nilai kelima guru penggerak tadi. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi kalau kita sedang menjadi calon, tentunya nanti ketika kita sudah terjun langsung dan menjadi guru penggerak, maka visi misi kita tidak di dalam lingkungan sekolah kita, apa yang kita lakukan harus Dan bukanlah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. dimulai dari diri kita tanpa adanya dorongan dari orang atau dari pihak lain. Artinya sekarang contohnya dorongan diri seperti hari ini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo
bicarakan Bapak Syahrul itu memberikan nilai nggak suportif, apa yang kita lakukan? Ada contoh. Nah, jadi contoh yang akan dilakukan adalah misal saya mau mengajar ini menurut saya ini saya kalau tidak saya mau mengajar itu menjadi bisa mengamati apa yang saya lakukan dalam mengajar sesuai dengan tahapan-tahapan pada CPT yang saya buat. Nah, setelah itu bagaimana Bu Erlida Itu dari saya kan, yang mungkin aja itu nambahkan. Ya, kita dengarkan dulu tanggapan dari Bu Herdi dari kelompok 1. Panggilnya adalah dari murid mau bertanya atau mau menanggapi jawabannya dari pelajar. Mengajak teman-teman dari selain kita menjadikan diri kita sebagai teladan dari apa yang ada di dalam diri kita, Yang mana pembahasan kami tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu ada 4. Yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain. Yang mana pengembangan diri dan orang lain ini indikatornya adalah pertama menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah. Yang keempat, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk perilaku yang sesuai dengan kode etik. Nah, untuk pengembangan yang pertama ini sudah kami lakukan ya, pengembangan diri. Itu untuk meningkatkan pengembangan diri kami banyak melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi baik itu melalui daring maupun secara luring. Kemudian selain itu untuk menambah kemampuan biasanya belajar mandiri dalam belajar membentuk aplikasi Canva itu kami terapkan juga ya, mengajak kawan-kawan ke rumah. Selain itu pengembangan orang lain itu kebetulan kami kemarin sudah melakukan pengibasan. Nah, dalam melakukan pengibasan itu banyak kawan-kawan sekolah yang antusias terutama pada 5 posisi kontrol dan pendekatan segitiga restitusi. Lumayan dengan pengibasan kemarin kawan-kawan sekolah sudah banyak semangat ya, sudah banyak ingin melakukan tahapan-tahapan tersebut. Yang kedua adalah pemimpin pembelajaran. Nah, dalam pemimpin pembelajaran ini indikatornya memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpihak pada murid. Ini juga sudah kami praktekkan. Itu sama di kelas. Itu dalam yang selama ini biasanya fokus pada guru ya. Jadi sehingga ketika mendapatkan materi tentang pengembangan ini, kami lebih mengolah kelas dengan metode pembelajaran yang menarik mungkin agar siswa tersebut lebih semangat belajarnya. Kemudian yang ketiga kompetensinya adalah pemimpin manajemen sekolah, yang mana indikatornya mengembangkan dan memberikan
pada murid. Dua, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Ini juga sudah kami terapkan ya. Kebetulan saya sebagai tim pengembang kurikulum, kami sudah membuat merancang visi yang mana visi ini nanti berdasarkan pendekatan intuisi apresiatif, kita lebih pada berbasis pada kekuatan. Kemudian dengan melalui tahapan baga, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jawab pertanyaan, dan atur eksekusi. Itu sudah kita pelajari dan sudah kita buat, sudah kami terapkan ya. Kemudian sebagai ini kompetensinya adalah memimpin pengembangan sekolah. Memimpin pengembangan sekolah ini indikatornya memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Dua, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Nah, indikator tentang pengembangan sekolah ini pengembangan kegiatan-kegiatan pertama adalah sebagai koordinator kegiatan proyek, karena kalau untuk sekolah penggerak ada kegiatan proyeknya ya. Kemudian selain itu ada di sekolah kami ada program pendidikan dan literasi. Nah, kemudian saya juga sebagai sekretaris bagian PPK. Nah, bagaimana kami mengembangkan apa yang bisa dilakukan dalam kegiatan PPK, terutama biasanya kami itu lebih kemana ya, sebelum proses pembelajaran itu kami berdoa, kemudian setelah berdoa kami menyanyikan salah satu lagu nasional. Perkaliannya yang disebut. Ya 2 kali 1 2. Kalau misalnya coba dengan 20. Jadi kan yang perkalian ya. Kalau serempak berarti diulang kembali. Draw. Kalau bareng gitu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3, sip. Siapa yang menang angkat tangan? Siapa yang menang angkat tangan? Oke, baru satu kali ya. Kita coba yang kedua. Sip, mulai. 12. Yang ketiga. Sip, mulai. Oke, dari 3 kalangan sini, siapa yang selalu menang? Kok bisa seri itu cuma 3 kali? Oh, oke. Baik, sekarang coba ganti pasangan. Kembali. Oke. Ini sini. Iya. Dan ganti pasangan. Kita lakukan 3 kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, sip, mulai. 2. Yang kedua, sip, mulai. 10. Oke, sini 1, 2, 3. 1. Ayo siapa yang pemenangnya? Mohon maaf Pak, Iya, kami tiga-tiganya selalu kompak. Serempak. Sama-sama depan atau sama-sama berpikir dulu? Oke. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Saya sedikit drop karena merasa bergabung dengan teman-teman yang dari tingkatan pendidikan mulai dulu SMP, dulu SMA, jadi merasa ada minder. Tapi hari ini saya kembali lagi semangat dan kembali semangat lagi dan dalam kerja sebenarnya saya lebih Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dari sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
Silakan Pak Sobat. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, dicatat dulu. berpegang tangan dan Guru berlari. hebat, prok, Singkirkan ego membuat kawan ada prok di tangan. generasi emas. Ada karya. Harus Di hatiku ada cinta, di mulutku Ada doa, di tanganku ada karya, semuanya untuk kita. boleh dipraktekkan. Katakan dulu. kita Rock di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya, semuanya untuk kita. Silakan Bapak Ibu berdiri Ada yang mau ditanyakan? mendokumentasikan ringkasan mungkin bisa melakukan survei tanam melalui pembuatan angket atau instrumen yang bisa untuk menggambarkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bisa rapat koordinasi di sekolah, mungkin bisa memberikan di situ
silakan baca sendiri. Bagus sih buat foto dia. Sebenarnya saya bingung ya karena sudah diwakilkan semua ya. Mungkin yang pertama saya sangat senang ya sama kayak Ibu Evi ya. Sumpah ngomong juga tapi yang menguatkan saya itu Ibu Mimi dan kawan-kawan sama SMA 3 ya. Karena terus terang saya tidak nyaman dalam kegiatan daring itu. Tapi setelah kegiatan lokal karya ini luar biasa bertemu dengan kawan-kawan CGP, ternyata mereka kalian tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Itu yang membuat saya lebih senang ketika pelaksanaan lokal karya hari ini. Kemudian masalah-masalah yang mengganjal saya selama ini alhamdulillah sudah diselesaikan dalam kegiatan hari ini. Kemudian ada juga kegiatan SPG, itu saya catat juga, saya ingat akan saya implementasikan kepada siswa saya nanti. Mungkin itu saja referensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini yang pertama referensinya bahwasanya hari ini adalah tanggal 29 Oktober 2022. Saya dan kita mengikuti acara Loka Karya 1, di mana dalam karya ini kita mendapat penguatan terhadap materi di modul 1, kemudian sebagai gambaran bagi kita untuk menghadapi materi yang ada di modul 2. Kemudian perasaan saya sama dengan teman-teman semua sangat senang sekali bisa berada di sini, bisa berkumpul dengan guru-guru yang hebat. Mudah-mudahan saya juga ketularan hebatnya dengan guru yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya pembelajaran yang bisa saya ambil dalam kegiatan ini, pembelajaran yang sangat saya itu dari segala permasalahan itu bisa dilaksanakan apabila dikolaborasikan secara bersama-sama. Kemudian penerapannya untuk kedepannya mungkin di sekolah kami memang sudah ada itu praktisi komunitas belajar kami di SMA 9 kemarin sudah sempat kami, tetapi belum
Kembangan dan saya sebagai calon guru penggerak itu memang ada semangat untuk mengajak karena saya sudah tahu bayangannya kira-kira kawan ini yang mana yang kira-kira bisa diajak untuk melakukan praktik komunitas praktik ini Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya yaitu membahas masalah komunitas praktisi. Kemudian Bapak Ibu ada lebih kegiatan kita diberkahi Allah. Salah satu untuk memimpin doa lebih masyarakat mungkin kalau memimpin doa silakan Pak Ustaz. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Menembak. Cowboy. Cowboy menembak ini. Cowboy menembak. Gini, Bapak Ibu pernah ke Amerika? Sama ya. Pernah nonton film Hollywood? Jadi mungkin tahu siapa musuh Indian seperti ini. Cowboy kan? Jadi ini saya tidak sebagai cowboy. Cowboy ini kan kalau tadi ada kami, ada topi dan ada senapang. Jadi ini permainan siapa yang saya tembak, nanti silakan jongkok. Nah, teman yang di kiri dan kanan diangkat saling berlawanan. Jadi silakan menunjuk nama lawan masing-masing. Bisa begini saya menembak untuk Indonesia. Silakan jongkok. Ibu Elvi dari Indonesia ya. Saling menyebut nama. Yang dua menyebut nama saya kemudian Ibu Elvida. Kalau saya menyebut Ibu Elvida, berarti Ibu Elvida keluar dari nikah. Seperti itu. Jadi yang saya Ibu Tia. Jadi tetap di bisa dipahami permainannya? Oke, siap. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Oke, saya menjadi cowboy dan dia menembak. Dan saya akan menembak dengan suara. Oh, bisa menjawab. Oh iya. Ya, ada yang
Oke, silakan Ibu. Ibu Buya dari Ibu. Oke, silakan Ibu. Kamu sampai ke sini. Gak usah pakai speaker, matikan aja. Silakan. Sekali saja. Oke, terima kasih. Pembelajaran motor penggerak ya tidak dari Ibu Bibi sama ya penggeraknya ya, karena memang intinya kita bergerak dan menggerakkan. Jadi Ibu Bibi ada tambahan sama ya. Oke, kita lanjut. Apa yang perlu ditingkatkan dari diri kita masing-masing Bapak Ibu? Jika ingin menjadi pemimpin yang efektif di organisasi pembelajaran, refleksi dari kita apa yang perlu kita tingkatkan? Siapa yang ini? Mungkin ada beberapa orang dari Pasapan. Kelompok dalam melakukan budaya positif ya, Pasapan. Lakukan praktik-praktik baik. Oke. Banyak sekali dari nampaknya yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ya luar biasa Bapak. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Menjadi pertanyaan dari ini. Bukan budaya positif tadi di sekolah kita. Itu yang perlu ditingkatkan. Oke, apa kualitas yang sudah Bapak Ibu punya sebagai pemimpin pembelajar yang perlu ditingkatkan yang tadi yang sudah punya sebagai pemimpin pembelajar? Ibu Kakanda. Ini orang di sekolah dikasih tahu tadi cerita jawabannya ya oleh Pak Kepala Sekolah dan semuanya bisa selesai. Oke. Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, perkenalkan nama saya Sofwan, mewakili dari kelompok Sanon, akan mempresentasikan dari hasil diskusi kita, yaitu temanya adalah nilai-nilai guru penggerak. Jadi nilai-nilai guru penggerak ini ada 5, Bapak itu sudah hafal semua. Namun ini untuk terus lebih mendalam dan lebih memahami dari nilai-nilai kelima guru penggerak tadi. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi kalau kita sedang menjadi calon, tentunya nanti ketika kita sudah terjun langsung dan menjadi guru penggerak, maka visi misi kita ketika di dalam lingkungan sekolah kita, apa yang kita lakukan harus kepentingan seluruhnya pada siswa. Nah, jadi di sini adalah kita selalu guru penggerak mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini nanti yang akan dipelajari di modul 2.1 ya, tentang diferensiasi. Jadi apa-apa kebutuhan murid itu yang harus kita fasilitasi. Nah, terus kemudian contoh yang kita lakukan saat kita proses pembelajaran, mungkin barangkali kita pernah berdiskusi atau memberikan peluang-peluang kepada siswa. Tapi karena kita mengutamakan kebutuhan dan kepentingan siswa, kita tidak boleh memaksa semisal murid harus mengajukan pertanyaan saat proses pembelajaran. Barangkali ada yang masih merasa malu-malu dan sebagainya atau mentalnya tidak begitu kuat. Terutama
itu sekarang pasti kita lakukan tuh inisiatif dari diri kita. Misal kita tadinya nggak disiplin, jangan gara-gara menjadi guru penggerak kemudian berbalik 180 derajat harus berangkat pagi-pagi. Artinya mulai dari sendiri harus tumbuh dari dalam motivasi intrinsik kita. Jadi bahwa kedisiplinan itu memang penting kan gitu. Karena kita sudah menjadi atau tidak menjadi kedisiplinan itu penting. Jadi mulai dari diri kita tanpa adanya dorongan dari lingkungan atau dari pihak lain. Artinya sekarang kemandirian itu harus kita. Contohnya kemandirian itu kita seperti hari ini mengembangkan diri kita di pelatihan di seluruh area. Mungkin bagi rumah ada MGMP, di pasar pribadi ada MGBK, dan karena kita sekarang akan mengikuti dari teman komunitas praktisi, nanti kita mengembangkan diri kita. Selanjutnya yang ketiga adalah refleksi. Refleksi maksudnya adalah kita itu jangan introvert, ya. Kita harus terbuka. Mungkin ada nyinyiran atau mungkin ada macam-macam lah bentuknya. Kita harus membuka diri. Seperti kita kemarin sudah pretest, ada itu soal yang tidak kita sedang pegang atau siswa membicarakan bapaknya memberikan nilai nggak seperti apa yang kita lakukan. Ada contoh semacam itu. Nah, dari contoh yang telah kami lakukan adalah misal saya mau mengajar ini modul saya, ini area saya. Kalau Bu Ernida saya mau mengajar, hari ini menjadi observer, amati apakah yang saya lakukan dalam mengajar sesuai dengan ritme tahapan-tahapan pada RPP yang saya buatkan seperti itu. Nah setelah itu bagaimana Bu Ernida memberikan masukan. Ternyata di Bapak melompat, artinya tahapannya ke satu, pembukaan, tahapan berikutnya kan diinti, tiba-tiba melompat ke sini. Belum absen, tahu-tahu sudah ice breaking misal umpamanya. Jadi refleksi itu kita harus terbuka, menerima masukan-masukan dari pihak-pihak lain. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kerjasama positif dengan berbagai pihak, baik di dalam internal sekolah kita maupun di luar sekolah kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Untuk menanggapi. Silakan siapa yang mau maju, kita beri aplaus dulu ya. Beri semangat siapa yang akan maju. Boleh, ini bisa langsung dikonsen dong. Yang dari sini kelihatan. Silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar
pemimpin pembelajaran. Nah, di sini kami menyimpulkan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana pemimpin sebagai seorang pemimpin, bagaimana dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin pembelajaran. Berarti nantinya seorang pemimpin pembelajaran dia akan mengarahkan, memberikan petunjuk ya, untuk pembelajaran, baik itu guru ke guru atau teman sejawat maupun ke siswanya. Nah, di mana di sini adalah bagaimana dengan adanya percakapan pemimpin. Di sini percakapan pemimpin dimana seorang guru yang mampu mempengaruhi, memperhatikan, membimbing dan memotivasi siswa. Nanti setelah kita memotivasi, membimbing dan mempengaruhi siswa, nanti akan tumbuh rasa percaya diri pada siswa, rasa motivasi siswa untuk meningkatkan pembelajarannya. Yang berikutnya, yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Nah, di sini sebagai coach bagi guru lain, kita sebagai guru ya menuntut, kita sebagai guru itu menuntut rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya memberdayakan dirinya melalui refleksi. Jadi kita sebagai coach guru lain, kita menuntut, mengarahkan, yang memberikan pembelajaran, mengajar, sehingga nanti tumbuhnya kolaborasi yang baik antara teman sejawat. Dan berikutnya memberdayakan dirinya melalui refleksi. Apabila kita setelah melakukan pembelajaran, kita sebagai guru harusnya kita merefleksi. Nah, apa tujuan dan apa gunanya kita merefleksi itu? Nah, tujuan dan gunanya kita merefleksi itu supaya kita bisa mengetahui di tingkat mana kelemahan atau kekurangan kita di dalam pembelajaran. Nah, berikutnya mendorong kolaborasi, memberikan ruang komunikasi. Nah, mendorong kolaborasi ini bagaimana kita mendorong, mengajak, ya, sehingga memberikan ruang ya untuk murid maupun untuk rekan sejawat. Nah, di sini mendorongnya bagi murid itu bagaimana kita mengajak, ya, mengajak siswa untuk tidak Itu dari saya, Pak. Ya, mungkin aja Ibu tambahkan. Sudah nampaknya kita beri tepuk tangan dulu untuk tanggapan dari Bu Herni dari kelompok 1. Selanjutnya daripada dari dulu mungkin mau bertanya atau mau menanggapi jawaban tadi. Silakan saja. Baik, yang pertama mungkin saya mencoba menanggapi mereka. Saya menanggapi pertanyaan yang tentang kiat-kiat untuk mengajak teman-teman dan selain kita menjadikan diri kita sebagai teladan dari apa yang ada di dalam diri kita. Yang mana pembahasan kami tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu ada 4. Yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain. Yang mana pengembangan diri dan orang lain ini indikatornya adalah pertama menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah. Yang keempat, menunjukkan kematangan spiritual, moral dan emosi untuk perilaku yang sesuai dengan kode etik. Nah, untuk pengembangan yang pertama ini sudah kami lakukan ya, pengembangan diri itu untuk meningkatkan pengembangan diri kami banyak melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi baik itu melalui daring maupun secara luring. Kemudian selain itu untuk menambah kemampuan biasanya belajar mandiri dalam belajar berbentuk aplikasi Canva itu sudah kami terapkan juga ya, mengajak kawan-kawan ke rumah. Selain itu pengembangan orang lain itu kebetulan kami kemarin sudah melakukan pengimbasan. Nah, dalam melakukan pengimbasan itu banyak kawan-kawan sekolah yang antusias terutama pada 5 posisi kontrol dan
pendekatan segitiga restitusi lumayan dengan pengimbasan kemarin kawan-kawan sekolah sudah banyak semangat ya, sudah banyak ingin melakukan tahapan-tahapan tersebut. Yang kedua adalah pemimpin pembelajaran. Nah, dalam pemimpin pembelajaran ini indikatornya memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpihak pada murid. Ini juga sudah kami praktekkan, itu terutama di kelas. Itu dalam metode yang selama ini biasanya fokus pada guru ya. Jadi ketika mendapatkan materi tentang pengembangan ini, kami lebih mengolah-olah dengan metode pembelajaran yang menarik mungkin agar siswa tersebut lebih semangat belajarnya. Kemudian yang ketiga potensinya adalah pemimpin manajemen sekolah, yang mana indikatornya mengembangkan dan mewujudkan isi sekolah yang berorientasi pada murid. Dua, pemimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Ini juga sudah kami terapkan ya. Kebetulan saya sebagai tim pengembang kurikulum, kami sudah membuat merancang visi, yang mana visi ini nanti berdasarkan pendekatan intuisi apresiatif, kita lebih pada berbasis pada kekuatan. Kemudian dengan melalui tahapan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dapat pertanyaan dan atur eksekusi. Itu sudah kita pelajari dan sudah kita buat, sudah sekali terapkan ya. Kemudian sebagai ini kompetensinya adalah memimpin pengembangan sekolah. Memimpin pengembangan sekolah ini indikatornya memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Dua, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Nah, indikator tentang pengembangan sekolah ini pengembangan kegiatan-kegiatan pertama adalah sebagai koordinator kegiatan proyek, karena kalau untuk sekolah bergerak ada kegiatan proyeknya ya. Kemudian selain itu ada di sekolah kami ada program sertifikat dan literasi. Nah, tugas saya juga sebagai ketua bagian IPPK. Nah, bagaimana kami mengembangkan apa yang bisa dilakukan dalam PPK, terutama biasanya kami meraih mimpi, pelajaran arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan salah satu lagu nasional. Kaliannya yang itu. masa berganti, tantangan kan kita hadapi, Dapat kalian ya. bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, Satu, kita dua, tiga. belajar Pancasila, Siapa yang menang? nafas dan sila-sila. Kita coba yang kedua. Kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Yang ketiga. Mulai. peperangan dan berlari, Oke. singkirkan roh kawan demi cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita lakukan 3 kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, sweet, mulai. Dua. Yang kedua, sweet, mulai. 10. Oke, sweet yang ketiga, 1, 2, 3. Satu. Serempak.
Silakan Pak Sobat, Pak Sobat. Nah, ini tepuk guru hebat, dicatat dulu. Tepuk guru hebat, prok di hatiku. Prok ada cinta. Prok di tanganku. Di mulutku, sob. Di mulutku ada doa. Prok di tanganku. Prok ada karya. Prok semuanya. Prok untuk kita. Di hatiku ada cinta, di mulutku Ada doa, di tanganku ada karya, semuanya untuk kita. Apa Bu? Boleh dipraktekkan? Praktekkan dulu. Tepuk guru hebat. Prok di hatiku ada cinta, Di mulutku ada doa, di tanganku ada karya, semuanya untuk kita. Semoga nanti bisa kita ulang kembali ya di tengah-tengah kegiatan kita. Silakan Bapak Ibu berdiskusi selama 10 menit. Terkait dengan peran guru penggerak dalam membuat pembentukan Ada yang mau ditanya? dan silakan Ibu dia bercerita di kelompok 3 Ibu Eki bercerita di kelompok 2 dan Pak Sobat bercerita di kelompok 1. Dan kita rolling ya dulu.
Silakan baca sendiri ya. Bagus sih buat foto dia. Koordinatornya siapa, bagian logistiknya apa, karena dibutuhkan dokumentasi, gambar ataupun hal-hal yang harus dokumentasikan siapa, anggota yang lain yang dibutuhkan tidak akan dibutuhkan seksi sarana prasarana juga dibutuhkan. Kemudian agar sebenarnya saya bingung ya karena sudah diwakilkan semua ya. Mungkin yang pertama saya sangat senang ya sama kayak MV ya, sempat mau mobil juga tapi yang membuatkan saya itu ini dan kawan-kawan sama SMA 3 ya. Karena terus terang saya tidak nyaman dalam kegiatan dari itu, tapi setelah kegiatan lokal karya ini luar biasa bertemu dengan kawan-kawan CGP, ternyata mereka kalian tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Itu yang membuat saya lebih senang ketika pelaksanaan lokal karya hari ini. Kemudian masalah-masalah yang mengganjal saya selama ini alhamdulillah sudah diselesaikan dalam kegiatan hari ini. Kemudian ada juga kegiatan SPD, itu saya catat juga, saya ingat akan saya implementasikan kepada siswa saya nanti. Mungkin itu saja refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini yang pertama refleksinya bahwasanya hari ini adalah tanggal 29 Oktober 2022. Saya dan kita mengikuti acara lokal karya 1, di mana dalam lokal karya ini kita mendapat penjelasan atas materi di modul 1, kemudian sebagai gambaran bagi kita untuk menghadapi materi yang ada di modul 2. Kemudian perasaan saya sama dengan teman-teman semua sangat senang sekali bisa berada di sini, bisa berkumpul dengan guru-guru yang hebat, dan saya juga mengharapkan guru yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya saya ambil kegiatan ini
mengajak untuk melakukan Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Saya sangat senang bisa bertemu di Loka Karya saat ini. Selama ini kita hanya bertemu di tatap muka daring, itu memang karena saya agak malu-malu jadi kalau mantap. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Dan juga biasanya kami memanggil narasumber, misalnya untuk kegiatan pembelajaran qiraat tahfiz itu memang kami mengundang narasumber yang lebih paham dari luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.